Halo teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama dengan aku Melody dan teman-teman aku di sini. Aku Gavrila, aku Girena, dan kita akan nemenin kalian saat ini untuk diskusi pelajaran Cornerstone. Munculnya penyakit yang terus-menerus merusak. Hati-hati. Lawan kata buruk yaitu baik. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang luar biasa baik, itu berarti bahwa kita ini lagi bertentangan dengan sifat dunia yang luar biasa buruk itu. Seperti itu. Oh, begini akibatnya ya. Sebenarnya itu bahaya sekali gitu loh. Kalau pada waktu pertama-tama langsung di-cut gejala-gejala yang menghadapkan kepada dosa yang diberikan dalam pelajaran kita dengan contoh kejatuhan daripada Lucifer. Lucifer itu jatuh oleh Cornerstone Connection. Teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama dengan aku Melody dan teman-teman aku di sini. Aku Gavrila, aku Girena, dan kita akan nemenin kalian saat ini untuk diskusi pelajaran Cornerstone. Tapi sebelum kita belajar, aku mau ingetin ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang ini, kalian bisa langsung DM ke IG Hub Channel ataupun bisa langsung hubungin call center Hub Channel yang ada di bawah ini supaya kita bisa semakin mengerti akan pembelajaran yang kita bahas. Nah, pelajaran kita sepanjang triwulan keempat ini tuh judul besarnya adalah buku yang terbuka. Pada pelajaran 3 ini, judulnya itu sindrom. Teman-teman tahu nggak sih sindrom apa? Sindrom itu kan yang Biasanya penyakit nggak sih yang kita tahu ya? Tapi ini kenapa sinnya huruf besar, Besar-besar, sindromnya kecil? Itu perbedaannya apa tuh? Daripada kita bingung, mending kita baca nggak sih? Okay. Tapi sebelum kita baca, kita mau bilang juga nih ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku, kalian bisa langsung baca di Yesaya 14 ayat 12-14, lalu di Yehezkiel 28 ayat 11-17, dan di Wahyu 12 ayat 7-9. Kita masuk ke dalam cerita. Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus, Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau lempar, kepada raja-raja engkau serahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan,
yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yesaya 14 ayat 12 hingga 14, Yeskiel 28 ayat 11 hingga 17, dan Wahyu 12 ayat 7 dan sampai 9. Nah, kita kan udah membaca nih ceritanya. Tapi aku juga mau kasih tahu ke teman-teman tentang penjelasan singkatnya. Jadi Alkitab itu mencatat tentang Lucifer yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bintang timur. Dan awal mula dosa atau sin yang biasanya kita katakan dalam bahasa Inggris muncul dalam hati Lucifer. Lalu ada juga perperangan di surga yang akhirnya membuat setan dan malaikatnya dilemparkan keluar. Seru nggak sih cerita sindrom ini? Seru sih, kayak menarik kalau untuk dibahas ya. Benar, menarik banget. Ngomong-ngomong soal sindrom, apa sih makna judul pelajaran kita sindrom ini? Yuk kita tanya Profesor Corner di segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Sindrom sebenarnya bukan sebuah kata, melainkan gabungan dari kata sindrom dan sin atau dosa. Kata sin berarti melenceng dari sasaran, seperti dalam tembakan yang meleset. Sementara itu, kamus mendefinisikan sindrom sebagai kumpulan tanda dan gejala yang menunjukkan adanya penyakit atau gangguan atau kumpulan peristiwa yang membentuk pola yang tidak diinginkan. Jika kedua kata ini digabungkan, artinya adalah kondisi di mana kita melakukan kesalahan, melenceng dari tujuan, dan akibatnya adalah munculnya penyakit yang terus-menerus merusak. Hati-hati, jangan sampai terkena sindrom ya adik-adik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah ditemani Pendeta Beni Tambunan. Halo Pendeta. Baik ya, sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan. Oke, dan pada saat ini kita sudah sampai di pelajaran ketiga dengan judul sindrom. Nah, sebelum lanjut, kita akan baca dulu ayat intinya yang terdapat di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, pertanyaan Pak Pendeta. Jadi yang kita baca ini, yang digambarkan ini mengenai sifat Lucifer sebelum dia jatuh itu apa sih Pak Pendeta? Mungkin pertama-tama saya ingin memberikan bahwa kata-kata Lucifer itu di bahasa Indonesia nggak ada, di Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Adanya hanya di Alkitab bahasa Inggris di ayat kita, di Yesaya 14 ayat 12. Hanya ada di situ. Jadi jangan nanti cari di Alkitab bahasa Indonesia, nggak ada kata Lucifernya sendiri. Ya. Apa yang Alkitab berikan mengenai kita bahwa dia kan tadinya seorang yang memang digambarkan satu makhluk ataupun ciptaan Tuhan ataupun malaikat yang memang dalam segala keindahannya, dalam segala kelebihannya, dia pemimpin biduan di surga untuk muji Tuhan dan lain sebagainya. Memang ya dengan sifat-sifat yang baik yang ada dalam dirinya, sampai dia rasa bahwa pada waktu akan menciptakan manusia ataupun memenuhi bumi ini, maka timbul sesuatu dalam dirinya yang membuat dia iri hati. Ya, membuat dia iri, loh ini saya rasa saya yang paling tinggi di antara malaikat-malaikat lain, kenapa kok tidak diajak untuk berunding mengenai manusia, mengenai penciptaan yang akan dilakukan untuk bumi kita ini. Jadi karena dia rasakan bahwa hal itu tidak diinikan, kemudian tidak diajak di dalamnya, dan dia pupuk terus ya. Ini dia pupuk terus sifat yang tidak baik itu, sampai akhirnya dia mengajak yang lain untuk melawan Tuhan. Ya.
bukan tidak dinasihati dia tetap dinasihati supaya kembali sifat itu tidak baik dan sebagainya. Tapi dia justru tambah keras dengan sifatnya itu, bahkan mengajak kita tahu sepertiga daripada mereka itu untuk mengikuti dia. Oke, pendeta. Padahal tadinya Lucifer adalah pemimpin biduan di surga ya, Iya. tapi Karena ada rasa kesombongan. Dan jabatannya paling tinggi. iya. Tapi pendeta, apa sih yang dikatakan Alkitab sehingga Lucifer jatuh? Iya, Alkitab memberikan dalam bacaan kita kan dirasa bahwa saya yang sudah begitu bukan kata sukses ya, oke. Saya sudah begitu tinggi di atas semuanya. Sepertinya kok saya tidak diajak, tidak dihormati dengan perundingan pada waktu ingin menciptakan manusia ataupun mengisi bumi ini dengan baik. Dia sombong lah ya, sombong dengan segala sesuatu yang dia miliki, dengan segala sesuatu yang dia dapatkan, sehingga itu membuat dirinya rasanya saya sama dengan Allah dong. Apa bedanya sih? Gitu. Apa bedanya saya dengan Allah? Apa bedanya saya dengan pencipta saya? Padahal saya juga bisa kok segala sesuatunya yang saya bisa lakukan dan lain sebagainya. Saya juga menghormati dia, saya juga dan sebagainya. Dia pupuk terus. Dia pupuk terus dengan kesombongannya, sampai kesombongannya dia itu membawa dia jauh, tambah lama tambah jauh dari apa yang Tuhan inginkan, sehingga adanya satu tindakan yang Tuhan berikan kepadanya. Oke, pendeta, aku juga mau nanya dong, kan ini kan awal mulanya Lucifer buat dosa kan. Kenapa Tuhan tidak menghentikan pekerjaan dosa itu supaya tidak sampai saat sekarang ini? Iya, kenapa pada waktu di surga begitu Lucifer sombong, udah dimatiin aja. Supaya nggak kena yang lain-lain, supaya tidak kena pada yang lain ya. Kan belum ada dosa pada waktu itu. Oh, Ya. Orang belum tahu, ataupun ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain belum tahu semana sih akibat daripada dosa itu. Kalau Tuhan melakukan tindakan langsung dibinasakan, langsung dihapuskan, maka yang ada kan ini Tuhan kejam amat ya. Kenapa sih, salahnya apa sih? Kok begitu salah sih gitu ya? Kok ini langsung dibuat begini, langsung diinikan, sehingga semua ciptaan-ciptaan bacaan kita dalam bacaan sekolah sahabat kita katakan ya, bumi lain itu belum siap gitu, belum siap melihat akibat daripada dosa itu, sehingga Allah membiarkan dulu dosa itu sampai benar-benar ini loh akibatnya gitu ya. Ya akibatnya ya kita lah ya, tinggi badan kita kan jadi segini itu dibandingkan Adam pada waktu diciptakan ya. Belum sifat-sifat lainnya, peperangan, kematian dan lain sebagainya, yang membuat ciptaan-ciptaan lain melihat, oh begini akibatnya ya. Sebenarnya itu bahaya sekali gitu loh. Kalau pada waktu pertama-tama langsung di-cut, langsung dibinasakan, yang lain mungkin akan menyembah Tuhan dengan takut. Ya, takut lah nanti saya dibunuh seperti Lucifer, nanti saya dibuang seperti Lucifer, nanti saya diginikan. Jadi tidak berdasarkan kepada kemuliaan, keagungan Tuhan, hormat kepada Tuhan, ya, tidak berdasarkan kepada itu. Jadi hanya berdasarkan kepada ketakutan. Itu sebabnya Allah membiarkan itu semua sampai benar-benar manusia sendiri dengan malaikat-malaikat lain, dengan penghuni-penghuni planet-planet lain melihat bahwa ini loh akibat dosa itu sangat kejam, sangat jelek, sangat tidak baik, sehingga harus dibinasakan dengan itu. Oke, Pendeta. Pertanyaan terakhir Pak Pendeta, gimana sih pelajaran hari ini tuh bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi kasih Allah dan memperluas kebencian terhadap dosa? Iya, kita bisa bayangkan kalau sekarang kita berada di surga, kemudian ada Lucifer, gitu kan, belum ada dosa pada waktu itu, kemudian ada Lucifer kemudian ngajak, Tuhan tuh gak nih, kalau tiba-tiba dibinasakan, kita akan lihat, Tuhan itu kejam. Ya. Tapi dengan dibiarkan, sekarang kita lihat akibatnya. Akibatnya jauh sekali. Dosa bumi ini juga hancur, semuanya, pembunuhan, sesama keluarga, saling tidak suka, saling
saling membenci apa semuanya ya, sampai pada kematian. Kematian bukan hanya satu, itu bisa kematian 2, 3, orang tua kita, opung kita, keluarga kita, lain sebagainya, duka cita dan sebagainya. Itu kan akibat dosa. Sehingga sebenarnya kita mempunyai satu dalam diri kita, dosa ini jahat ini sebenarnya. Saya benci dengan dosa gitu ya. Saya nggak suka dengan dosa. Gitu. Jadi Allah ingin menanamkan bahwa Lucifer itu menggoda kita dengan cara yang tidak baik, yang membuat kita jauh kepada sesama, juga khususnya juga kepada Tuhan. Jadi Allah menginginkan agar kita melihat dosa itu, kita membenci dosa itu, kita tidak suka dosa itu, sehingga kita datang kepada Tuhan untuk melihat kasih Tuhan dalamnya. Kita lihat bahwa Tuhan itu begitu kasih kok, ya. Tuhan itu mengasihi sampai pada akhirnya di mana Tuhan datang itu akan dibersihkan, dibinasakan, baru kita hidup dengan damai. Jadi kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita, sehingga dia, ya kalau bahasa kita katakan, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati, untuk menebus kita dengan harga yang mahal akibat dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Jadi kita melihat kasih Allah yang begitu besar, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bertobat, dan itu gejala-gejalanya ada. Sindrom tadi itu, sinnya itu kan dosa, udah besar semua itu, gejala-gejalanya ada. Kalau sudah ada gejala-gejala itu, kita harus lari meninggalkan dosa. Oke, pendeta. Berarti kita harus bertobat Benar. dan melihat akan kebesaran Tuhan. Oke, terima kasih Pak Pendeta kalau jawabnya. Sekarang kita mau tanya teman-teman nih di segmen apakah pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Cerin Sevanya dari kelas 12. Namaku Noah Bimanyu Altamirano Riki, bisa dipanggil Noah. Aku dari kelas 11. Nama aku Felicia Jessica Kusen, biasa dipanggil Felicia. Aku dari kelas 11 dari Sekolah Kristen Makarios. Yang saya pilih itu yang pernyataan pertama. Pernyataan yang pertama. Pernyataan kedua, Karena semua itu dimulai dengan hal baik gitu. Kayak zaman dulu semua dimulai dengan hal baik, terus tiba-tiba kayak ada hal jahat gitu yang bikin kayak ada pertentangan antara baik dan jahat. Karena kalau kita bisa lihat awal mula adanya kejahatan pun karena godaan dari setan kepada manusia yang akhirnya menyebabkan adanya nama itu kejahatan. Namun Kristus ataupun Tuhan mencoba untuk menebus kesalahan kita itu atau kejahatan itu di salib. Jadi menurut saya dari kedua bukti itu dapat menunjukkan bahwa adanya perselisihan atau maupun pertentangan antara Kristus dan setan. menurut saya dunia sekarang ini itu justru luar biasa buruk. Sebuah pertentangan itu kan artinya adalah suatu aksi yang berbeda daripada orang-orang lain gitu. Dan dimana kita ini sekarang diajarkan kalau kita ini harus bisa beda dari dunia. Dunia ini memiliki sifat buruk. Orang-orang sekarang menjadi tahanan dan lain sebagainya, mereka melakukan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi menurut saya bentuk pertentangan yang sesuai dengan itu adalah ya pertentangan artinya lawan kata buruk yaitu baik. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang luar biasa baik, itu berarti bahwa kita ini lagi bertentangan dengan sifat dunia yang luar biasa buruk itu, seperti itu. Oke, dari pendapat kita sama pendapat teman-teman kita juga yang tadi kita dengerin, sekarang kita mau dong dengar kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita diskusikan dari pendeta. Baik, pelajaran kita pada saat ini dengan kata sindrom, S-I-N-nya itu, sin-nya itu huruf besar dibuat, ya. Kita tahu sindrom itu adalah gejala-gejala, sedang sin itu adalah dosa. Jadi gejala-gejala yang menghadapkan kepada dosa yang diberikan dalam pelajaran kita dengan contoh kejatuhan daripada Lucifer. Lucifer itu jatuh oleh sebab ada iri hati, ada rasa sombong di dalam dirinya yang membuat dia menjadi merasa lebih tinggi dibandingkan Tuhan sendiri.
Oleh karena itu, dia coba untuk melakukan pemberontakan lainnya, dan kita mengetahui dalam bacaan kita sebutkan tadi bahwa dia akhirnya dilempar, dan penggodaan itu terus-menerus jadi. Hal yang sama dilakukan bagi kita pada saat ini. Bahwa sindrom itu, gejala-gejala itu ada yang dimulai biasanya dengan dalam hati kita dengan iri hati, dengan rasa sombong, kita merasa punya kelebihan, yang lain itu kita anggap remeh, mungkin juga dari segi harta, dari segi kepintaran, dari segi fisik kita, dari segalanya yang kita rasa kita lebih baik dibandingkan teman-teman kita yang lain, dibandingkan saudara-saudara kita lain. Hati-hati, ini sindrom yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan, agar kita boleh tetap melihat kepada kasih Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, kepada satu hal yang Tuhan berikan dengan harga yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita, dan itu akan membawa kita satu kedamaian dalam kehidupan kita, satu ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu gejala itu ada dalam diri kita, segera singkirkan, lari kepada Tuhan, pegang Tuhan, untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berarti sekarang udah waktunya nih teman-teman, karena kita udah diampuni, dimaafkan, dipulihkan. Jadi sekarang udah waktunya untuk kita bertobat. Benar. Nah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman kita yang di rumah. Baik, kita berdoa. Allah kami yang bertahta dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas firman Tuhan yang kami telah dengar melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Kami telah membacanya, kami telah mendiskusikannya. Kiranya itu merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kami selalu menolak bujukan-bujukan setan, bisikan-bisikan setan yang selalu mengajak kami jauh dari Tuhan. Tuhan kiranya boleh menguatkan semua orang-orang muda, menguatkan kami semua untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, kiranya Tuhan boleh memberkati. Karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, nah sekarang kita sudah di akhir. Harapannya supaya teman-teman yang ada di rumah untuk lebih meninggalkan dosa-dosa kesayangan, supaya kita lebih dekat sama Tuhan, jadi jauh dari setan ya. Oke. Sampai ketemu teman-teman yang selalu siap mencari Tuhan dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.